Ya sudah Mbak, silakan. Yang penting suaramu keras. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Onita Nur Afifah dengan NIM 200210101003. Yang kedua, Fika Tria Willy Pradista dengan NIM 200210101020. Dan yang terakhir adalah Iftitahil Firdausia dengan NIM 200210101024. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sikap ilmiah dan pembentukan karakter. Yang akan kita bahas pada materi ini adalah mengenai definisi sikap ilmiah, macam-macam sikap ilmiah, cara menumbuhkan sikap ilmiah, definisi pembentukan karakter, faktor terbentuknya pembentukan karakter, dan alasan perlunya pendidikan karakter. Pertama, definisi sikap ilmiah. Apa sih sikap ilmiah itu? Arti dari kata sikap itu sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan akibat dari suatu informasi yang didapat. Jadi, sikap ilmiah adalah suatu tindakan yang dilakukan akibat suatu permasalahan atau persoalan yang terjadi. Dan sikap ini harus dimiliki oleh setiap ilmuwan ataupun akademisi. Sikap ilmiah ini bisa dilatihkan mulai sejak kecil agar memiliki sikap yang kritis, rasa keinginan tahuan yang tinggi, jujur, bertanggung jawab, terbuka, serta lebih menghargai orang lain. Sikap apa saja yang termasuk dalam sikap ilmiah? Menurut Muslich, tahun 2008, macam-macam sikap ilmiah ada 8. Ada 7. Yang pertama adalah sikap keingintahuan yang tinggi. Sikap ini ditandai dengan adanya kekerapan ataupun keaktifan seseorang dalam mempertanyakan sesuatu. Jadi akan timbul informasi-informasi atau fakta-fakta yang baru. Yang kedua adalah sikap kritis, yaitu sikap yang tidak serta-merta menerima informasi secara mentah-mentah, melainkan masih mencari kebenaran ataupun fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga adalah sikap terbuka, yaitu sikap mampu menerima saran, kritik, dan juga pendapat dari orang lain. Yang keempat adalah sikap objektif, yaitu sikap yang tidak mencampur adukan antara fakta dengan pendapat pribadi. Misalnya, ketika kita melakukan suatu penelitian, dan apabila hasil dari penelitian yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita tidak boleh merekayasa penelitian tersebut agar hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kelima, sikap rela menghargai karya orang lain. Sikap ini penting untuk dimiliki seorang ilmuwan ataupun akademisi. Sikap ini bertujuan untuk menghargai ataupun menghormati hasil atau karya dari orang lain dengan cara menyebutkan sumbernya secara jelas. Misalnya seorang peneliti menggunakan teori-teori sebelumnya yang sudah ada, maka alangkah baiknya seorang peneliti tersebut mengungkapkan identitas dari pencetus teori tersebut. Yang kelima, yang keenam, sikap berani mempertahankan pendapat. Apabila hasil dari suatu penelitian yang didapat tidak sesuai dengan teori-teori yang digunakan ataupun teori-teori yang sudah ada, alangkah baiknya seorang ilmuwan ataupun akademisi mampu mempertahankan pendapat atau hasil dari penelitian
yang mereka hasilkan. Yang terakhir adalah sikap menjangkau ke depan, yaitu sikap memunculkan rasa untuk memunculkan rasa untuk membuktikan setiap hipotesis-hipotesis yang telah ia susun, guna untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan bidang yang ia tekuni. Selanjutnya adalah bagaimana cara menumbuhkan sikap ilmiah. Hal ini akan dijelaskan oleh Iftitahul Firdausyah. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Saya akan menyampaikan bagaimana cara menumbuhkan sikap ilmiah. Nah, dengan menggunakan cara menumbuhkan sikap ilmiah itu dengan menggunakan pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry itu adalah satu cara yang diterapkan pada siswa untuk mencari dan menemukan pengetahuannya sendiri dengan menekankan proses berpikir kritis dan analitis. Nah, pendekatan inquiry itu melibatkan secara maksimal seluruh menyelidiki sesuatu. Next. Yang langkah-langkahnya, satu itu adalah mengamati. Di tahap mengamati langkah-langkahnya itu, satu, mengamati. Di tahap mengamati ini, metode pembelajaran inquiry itu orientasi terkait permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Jadi dalam orientasi ini, guru memberikan pengarahan-pengarahan terkait masalah yang akan dibahas, masalah yang akan dipecahkan oleh siswa. Dan yang lebih penting, guru tidak memberikan pertanyaan, melainkan nanti di tahap berikutnya, siswa sendiri yang akan mencari pertanyaan. Yang kedua, menanya. Karena guru tidak pertanyaannya. Jadi siswa sebisa mungkin, sekreatif mungkin mereka berpikir. Di metode menanya ini, siswa merumuskan masalah dan membuat hipotesis. Jadi, selain mereka menentukan pertanyaan, mereka juga membuat hipotesisnya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dan mengolah informasi. Siswa di sini mencari informasinya, hipotesisnya itu 4 menalar. Di metode ini, siswa menguji hipotesis benar atau tidaknya. Yang kelima, mengkomunikasikan. Di langkah ini menyampaikan hasil pembelajarannya itu dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Next. Nah, apa itu pembentukan karakter? Pembentukan karakter adalah suatu usaha yang dilakukan oleh semua orang kepada anaknya atau orang lain sejak kecil agar sifat dan perilaku mereka lebih baik ke depannya dan juga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, seperti memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Next. Disampaikan oleh Vike. Dipersilakan Vike. Selanjutnya yaitu faktor pembentukan karakter. Karakter itu pada dasarnya dibentuk di mana seseorang itu tumbuh dan berkembang. Adapun faktor pembentukan karakter ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik atau biasa disebut juga dengan bawaan dari orang tuanya. Faktor genetik ini bersifat menurun kepada keturunan-keturunannya.
Hal ini tidak bisa dihindari lagi atau diatur, karena ini sudah menjadi takdir sifat dan pembawaan orang tua secara otomatis yang akan menurun kepada anaknya. Meskipun demikian, faktor genetik atau biologis ini tidak menjadi faktor utama, karena si anak itu juga harus melewati seleksi lingkungan yang lebih banyak berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini secara garis besar ini terdiri dari 3 lingkungan ya. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Yang pertama ini lingkungan keluarga. Keluarga ini menempati posisi pertama dalam pembentukan karakter anggota keluarganya. Karena hampir setiap hari keluarga seseorang itu menghabiskan waktunya bersama keluarga. Apa yang dilakukan orang tua, apa yang dicontohkan orang tua itu secara otomatis akan terekam oleh, karena hampir sepanjang waktu si anak ini menghabiskan waktu dengan keluarga. Nah, sehingga semua yang dilakukan orang tua, semua yang dicontohkan orang tua itu akan terekam secara otomatis dan tidak sadar akan mempengaruhi pembentukan karakter si anak. Misal, seorang anak itu memiliki karakter negatif jika perilaku orang tuanya ini juga menunjukkan sikap yang negatif. Begitu pula dengan sebaliknya. Si anak ini akan menunjukkan sikap positif, memiliki karakter positif juga jika orang tuanya itu memberikan contoh yang positif juga. Yang kedua, yaitu di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini menempati posisi kedua setelah lingkungan keluarga. Oleh keimanan, gotong royong, dan kebersamaan tentunya akan mewarnai karakter si anak ini menjadi anak yang memiliki karakter baik dan benar sesuai norma. Sebaliknya juga lingkungan yang negatif itu yang penuh pelanggaran norma yang berlaku, secara tidak langsung si anak itu akan terkoneksi oleh nilai-nilai yang tidak baik juga, sehingga di kemudian hari si anak ini yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini juga menjadi tempat yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Membangun karakter peserta didik ini di lingkungan sekolah tidaklah mudah. Perlu ada dukungan dari pihak terkait, kepala sekolah, maupun pihak terkait yang lainnya, seperti BNN, itu kan juga secara tidak langsung ada koneksi, ada keterikatan terhadap pihak sekolah juga terkait narkoba ya kalau BNN. Nah, sekolah ini berusaha menciptakan budaya karakter yang diinginkan dalam bentuk seperti misi atau program, diprogramkan gitu. Nah, pembentukan karakter peserta didik di sekolah ini juga harus memiliki suatu komitmen dan prinsip bersama untuk melahirkan budaya karakter yang baik pada peserta didiknya. Next. Selanjutnya yaitu kenapa pendidikan karakter diperlukan. Menurut Likona, ini ada 7 alasan kenapa pendidikan karakter itu penting untuk disampaikan. Yang pertama yaitu
pendidikan karakter merupakan cara terbaik untuk menjamin siswa memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua, yaitu yang ketiga, sebagian siswa kan tidak memiliki keterampilan secara mandiri dalam membentuk karakter diri sendiri. Nah, itu juga diperlukan pihak lain untuk membantu bagaimana karakter siswa itu dibentuk. Ini dengan bantuan, kalau di sekolah itu dengan bantuan pihak sekolah yang mengatur. Yang keempat, yaitu mempersiapkan siswa untuk menghormati orang lain dan hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam. Yang kelima, berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral sosial yang bisa merusak karakter, maka pendidikan karakter itu perlu, karena jika di suatu masa depan si anak itu memiliki karakter yang menyimpang, itu kita dini gitu. Yang keenam, merupakan persiapan awal terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja. Dan yang terakhir, yaitu mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja peradaban. Terima kasih. Sekian dari presentasi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Di sini kami membuka sesi pertanyaan untuk yang pertama dengan isi 3 pertanyaan. Saya Indah Febri, izin bertanya. Silakan Indah. Baik, saya izin bertanya. Untuk tadi yang disikap ilmiah, itu yang pada poin keempat kan ada sikap objektif ya. Nah, di situ tadi dijelaskan kalau sikap objektif itu sesuai fakta yang ada dan tidak boleh mencampur adukan dengan pendapat pribadi. Sedangkan di poin ke-6, kita harus memiliki sikap berani mempertahankan pendapat. Nah, dari 2 poin tersebut, sikap mana yang harus kita gunakan? Apakah hanya salah satu saja atau dua-duanya? Sedangkan keduanya itu merupakan sikap yang harus kita miliki. Seperti itu. Mohon diberi alasannya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Saya Izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Setianingsih. Saya izin bertanya. Apakah karakter dengan sikap itu berbeda? Jika iya, apakah perbedaannya? Lalu, pembentukan karakter itu akan dimulai sejak kita berusia berapa dan akan berakhir pada usia berapa? Atau pembentukan karakter itu terjadi selamanya, tidak berakhir begitu? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Ya, saya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Seperti pertanyaan Indah tadi mengenai sikap ilmiah yang paling terakhir yaitu sikap menjangkau ke depan. Sekarang bagaimana dengan sejarawan atau arkeolog yang jangkauannya itu di belakang atau meneliti sesuatu yang masa lalu? Apakah mereka juga dikategorikan memiliki sikap ilmiah? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Baik, untuk 3 pertanyaan tadi, izinkan kami untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Mohon maaf untuk pertanyaannya Mbak Indah. Iya, kenapa? Yang ditanyakan mengenai yang objektif sama yang mempertahankan pendapat itu ya? Iya, Mbak. Baik. Iya. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Setia. Perbedaan karakter dan sikap itu berbeda seperti apa ya? Kalau karakter sendiri itu seperti sifat ya, sifat yang dimiliki oleh seseorang. Kalau sikap itu seperti tingkah laku seseorang tersebut. Mbak Setia, bagaimana? Mendengar suara saya? Ya, terdengar. Silakan dilanjut. Nah, kalau pembentukan karakter itu dimulai saat usia berapa ataukah selamanya? Ya, menurut kelompok kami, pembentukan karakter seseorang itu bisa berlangsung selamanya, dari mulai sejak dini sampai kita tidak kita meninggal. Kalau
secara umum ya, kalau dasarnya karakter seseorang itu dibentuk saat seseorang itu masih dini. Karena kalau dasarnya saja kita gimana ya? Kalau dasarnya dari dasar kita bentuk sesuai keinginan kita, maksudnya sikapnya dasarnya itu positif, maka otomatis kalau di masa depan saat kita sudah mulai menua, maka karakter dasar kan tidak mungkin hilang begitu saja kalau tidak dipengaruhi oleh karakter faktor-faktor lainnya. Ya, kalau pembentukan karakter itu dimulai Ya, baik. dari diri. Berarti apakah dapat disimpulkan bahwa karakter itu kan sifat, sedangkan sikap itu perilaku. Nah, apakah dapat disimpulkan karakter itu tidak bisa dirubah dan sikap itu bisa dirubah, seperti itu? Atau ada penjelasan yang lain? Menurut saya, ada faktor, banyak faktor, tidak hanya dari faktor si apa ya, tidak hanya dari faktor lingkungan saja. Nah, faktor lingkungan tetap memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter, tapi itu juga kembali ke si orangnya itu, dia bagaimana sikap memilih secara apa ya, kalau dia diberi karakter negatif, dia itu seperti apa? Dia mau menerima karakter tersebut atau menolak? Itu pada dasarnya kembali ke si orang, bagaimana dia sendiri yang menyikapi faktor-faktor yang dia terima. Berarti semua itu tergantung orangnya, Mbak. Nah, berarti jika orang yang memiliki karakter negatif itu sebenarnya juga tergantung orangnya pula. Kalau seperti itu sih dasarnya, kalau kembali ke dasarnya si orang ya, kan menurut saya setiap orang itu dasarnya memiliki karakter yang positif, karena kan dimulai dari dini kan seseorang semuanya masih polos ya. Nah, bagaimana pembentukan karakter si orang itu bisa menjadi negatif, itu kan juga karena faktor lingkungannya juga. Kalau misal masih anak kecil kan itu masih belum tahu, belum bisa membedakan negatif yang positif. Nah, kalau itu kembali ke keluarganya, itu dapat pengaruh dari keluarganya. Bagaimana keluarganya itu istilahnya menyaringlah apa yang didapatkan oleh si anak. Protektifnya si keluarga itu seperti apa? Baik, terima kasih penjelasannya, Mbak Vika. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Celia. Yang dimaksud dari sikap menjangkau ke depan itu adalah sikap yang memunculkan keinginan untuk membuktikan setiap dugaan atau hipotesis yang ia susun guna untuk mengembangkan bidang ilmu yang ditelitinya. Jadi dia itu akan membuktikan setiap dugaan atau hipotesis yang telah ia susun. Dan sedangkan hipotesis atau dugaan-dugaan yang disusun itu terserah dari penelitinya, dia mau meneliti yang di masa lalu ataupun di masa depan. Jadi yang pertanyaan Mbak Celia, apakah yang meneliti masa lalu itu juga termasuk bisa dikatakan sebagai sikap ilmiah? Menurut kelompok kami itu bisa dikatakan sebagai sikap ilmiah. Bagaimana Mbak Celia?
Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Anita. Sudah dapat saya tangkap maksudnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk pertanyaannya Mbak Indah bisa diulangi. Baik, itu pada sikap ilmiah di poin keempat kan ada sikap objektif. Tadi dijelaskan, sikap objektif itu sesuai fakta yang ada dan tidak boleh mencampur adukkan dengan pendapat pribadi. Sedangkan di poin keenam, kita harus memiliki sikap berani mempertahankan pendapat. Nah, dari dua poin tersebut, sikap mana yang harus digunakan? Apakah hanya salah satu saja atau dua-duanya? Namun, di sikap itu ada dua, sikap objektif juga sikap mempertahankan pendapat. Nah, itu bagaimana penggunaan sikap itu, serta mohon diberi juga alasannya. Apakah kurang jelas, Mbak? Sudah jelas kok, Mbak. Mohon maaf, saya menyalah. Yang Mbak Maaf Vika, suaranya putus-putus. itu yang poin bukan mempertahankan pendapat. Bagaimana Vika, bisa diulangi? Ya, suara saya sudah terdengar jelas. Sudah. Saya mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Indah tadi ya. Menurut saya, sikap objektif ini kan sesuai dengan fakta, kan tidak mencampur adukan pendapat pribadi seseorang gitu. Kalau sikap berani mempertahankan kebenaran ini dimaksudkan, sepaham saya, ini sikap berani mempertahankan kebenaran itu kebenaran dari hasil penelitian atau ya hasil penelitian kita. Jadi dia juga objektif juga. Gimana ya, sebentar. Izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Indah. Kalau sikap objektif itu kan sikap yang tidak mencampur adukkan antara pendapat pribadi dengan fakta yang didapatkan. Nah, sedangkan sikap berani mempertahankan kebenaran ataupun itu sikap berani mempertahankan kebenaran itu adalah sikap apapun yang terjadi antara baik itu ketidaksesuaian suatu teori yang ada dengan suatu fakta atau hasil yang diperoleh di lapangan. Sebagai seorang ilmuwan atau akademisi itu harus memiliki sikap berani dalam mempertahankan pendapatnya. Nah, jadi antara sikap objektif dengan sikap mempertahankan kebenaran ini, kan kalau sikap objektif itu sikap tidak mencampur adukan antara pendapat pribadi dengan fakta yang ada. Dan sedangkan kalau sikap mempertahankan kebenaran itu, dia itu tidak terpengaruh, maksudnya itu dia itu tetap memegang teguh hasil yang ia dapatkan, meskipun itu tidak sesuai dengan teorinya.
teori yang sudah ada, begitu. Karena kan dalam suatu penelitian, jika ada yang hasil yang lebih memuaskan ataupun lebih akurat itu gimana ya? Maksudnya itu setiap teori itu bisa berganti gitu seiring dengan waktu apabila ada penelitian-penelitian yang sudah bisa membuktikan kebenarannya lebih akurat. Bagaimana dengan Mbak Indah? Apakah masih bingung? Berarti itu sikap mempertahankan kebenaran yang sudah didapat ketika melakukan penelitian. Yang poin ke sikap berani yang ke-6, poin ke-6. Iya, setelah sudah melakukan penelitian. Baik, Mbak, sudah bisa diterima. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Kemudian apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada, saya izin bertanya. Ada, saya izin bertanya. Silakan Rizky. Oke, saya izin bertanya. Sebentar, saya buka lagi. Tadi itu dikatakan oleh Mbak Onita, kalau nggak salah, itu kalau sikap ilmiah itu bisa dilatih atau dilakukan sejak kecil kan ya. Nah, jika sikap itu sudah diterapkan atau dilakukan sejak kecil atau sejak dini, apakah itu tidak akan membuat si anak itu merasa terbebani? Kan biasanya kalau anak kecil itu kan hanya bisa enjoy atau menikmati kalau dia bermain, bersantai-santai gitu. Terima kasih. Terima kasih Rizky. Terus apakah ada yang ditanyakan lagi? Silakan Uswatul. Baik, saya Uswatul Fikro NIM 07 ingin bertanya dalam pembentukan dalam faktor pembentukan karakter itu tadi salah satunya adalah pembentukan pada faktor lingkungan sekolah. Nah, nanti kita sebagai guru itu pastikan mempunyai peran utama dalam menanamkan sikap ilmiah kepada peserta didiknya ya. Nah, lalu bagaimana cara kita itu memberikan penanaman sikap ilmiah kepada peserta didik dan juga bagaimana kita memberikan penguatan yang positif terhadap sikap ilmiah tersebut kepada peserta didik. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Silakan. Saya Iponi, NIM 10 dari kelompok 10. Pada sikap ilmiah yang tadi di slide 3, apakah hanya para ilmuwan dan akademisi saja yang dapat memilikinya? Lalu, faktor apa saja yang dapat membuat seseorang itu pantas disebut ilmuwan atau akademisi? Dan ketika seseorang sudah disebut ilmuwan atau akademisi, apakah dapat membuat sandangan itu hilang? Terima kasih. Kelompok 3. Ya, Ivani, mohon bisa diulangi lagi pertanyaan soalnya tadi suaranya putus-putus. Ada slide nomor 3 tentang sikap ilmiah. Apakah suara saya masih putus-putus? Sudah tidak. Pada sikap ilmiah, apakah hanya para ilmuwan dan akademisi saja yang dapat memilikinya? Lalu, faktor apa saja yang dapat membuat seseorang itu pantas disebut ilmuwan atau akademisi? Dan apabila seseorang sudah disebut ilmuwan atau akademisi, apakah sandangan itu berlaku untuk selamanya? Atau ada faktor yang dapat membuat seseorang yang awalnya ilmuwan atau akademisi tidak disebut sebagai ilmuwan atau akademisi lagi?
Apakah pertanyaan sudah cukup jelas kelompok 3? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan kelompok. Halo, halo, Ya, Bu. Mbak Onita. Ya. Sekarang internetnya macet. Diam semua. Iya, Bu, ini sedang diskusi untuk menjawab pertanyaan sesi 2. Oke, silakan. Ada suara. Izin menjawab dari pertanyaannya Rizky. Kan sikap ilmiah itu harus dilatihkan sejak kecil. Nah, agar memiliki pola pikir yang kritis, yang baik, yang dapat mendukung terciptanya suatu fakta atau penemuan-penemuan baru seperti soal ilmuwan ataupun akademisi. Selain itu, dengan memiliki sikap ilmiah sejak kecil dapat menumbuhkan rasa menghargai terhadap pendapat yang lain, memiliki sikap yang jujur, lebih terbuka, dan lain sebagainya. Dengan memiliki sikap ini bisa menumbuhkan suatu motivasi atau keinginan untuk belajar terus-menerus. Nah, jadi sikap ilmiah ini dia dilatihkan sejak kecil itu guna untuk mereka itu mulai dari kecil itu mereka sudah mulai belajar bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana bertanggung jawab dengan baik, bagaimana lebih terbuka, terus bagaimana lebih jujur. Nah, agar mereka merasa tidak tertekan, mereka itu bisa diajari dengan sikap yang baik dengan tidak memaksakan. Kamu itu harus gini, kamu itu harus gini, kamu itu harus jujur, kamu itu nggak boleh gini. Nah, sebaiknya untuk melatihkan agar mereka tidak tertekan itu dengan pelan-pelan dan dilatih secara terus-menerus seperti itu. Bagaimana, Rizky? Berarti kalau saya menangkapnya ini sebaiknya itu orang tua itu harus lebih mengarahkan, dan apa yang diinginkan oleh si anak ini selagi itu positif terus didukung. Apabila itu yang berkaitan tentang negatif itu
diberi masukan atau nasihat. Berarti begitu ya? Ya, bisa dikatakan juga seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Uswa. Di faktor lingkungan sekolah, kan kita nanti di masa depan sebagai guru pasti mempunyai peran utama dalam menanamkan sikap ilmiah kepada peserta didik. Cara penanamannya seperti apa? Itu nanti kita kan sebagai guru, mestinya kita memberi contoh yang baik dari gitu ya. Contoh dalam pembelajaran itu seperti apa sikap ilmiah yang benar. Kalau penguatan positif itu seperti apa? Kalau penguatan itu hampir sama dengan punyanya Mas, istilahnya membentak atau memarahi peserta didik. Kita harus mengingatkan secara halus. Kamu tuh nggak boleh seperti ini. Itu tadi kalau Mbak Anita jawabnya karakter yang jujur ya. Jadi kita nggak boleh bohong. Kamu tuh harus jujur walaupun itu kamu salah. Kan kita harus bersikap bertanggung jawab. Jadi kita memberikan penguatan yang perlahan-lahan lah. Bagaimana Mbak Uswa? Jadi kalau memberikan penguatan positif terhadap sikap ilmiah kepada peserta didik itu kita harus dengan cara pelan-pelan dan juga mencegah sikap negatif tadi gitu. Apakah begitu? Iya. Iya, menurut kelompok kami seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Vike. Iya, sama-sama. Halo, Mbak Anita. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah selesai atau masih ada diskusi yang diskusikan lagi? Masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana, Bu? Silakan dilanjutkan, Mbak. Baik, Bu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ivoni. Apakah hanya ilmuwan yang memiliki sikap-sikap ilmiah? Menurut saya tidak. Yang bisa memiliki sikap-sikap ilmiah itu semua orang. Apabila orang tersebut memiliki macam-macam dari sikap-sikap ilmiah berikut ini, maka dia juga bisa dikatakan seperti seorang ilmuwan. Seperti itu. Terus apa faktor-faktor yang
seseorang bisa disebut sebagai seorang ilmuwan. Nah, menurut kami apa faktor seseorang bisa disebut sebagai seorang ilmuwan itu apabila dia memiliki sikap-sikap ilmiah berikut ini. Dan lalu apabila sudah disebut sebagai ilmuwan, apakah apakah ilmuwan tersebut bisa dikatakan sebagai bukan seorang ilmuwan lagi? Kalau menurut kelompok kami itu tidak bisa. Soalnya kalau sudah seorang ilmuwan kan seorang yang berkecimpung di ilmu pengetahuan kan ya. Jadi kalau menurut kami kalau sudah dikatakan sebagai seorang ilmuwan itu tetap seorang ilmuwan. Seperti itu. Bagaimana Ivoni? Untuk yang sikap ilmiah kan ada 7. Kalau seseorang hanya Bagaimana Ivoni? Suaranya terputus-putus. Ya baik. Pada sikap ilmiah kan ada 7. Yang di slide 4 ini kan ada 7 sikap ilmiah. Kalau seseorang itu hanya memiliki 5 sikap ilmiah, apakah masih bisa disebut sebagai memiliki sikap ilmiah dan juga ilmuwan? Kalau sepemahaman dari kelompok kami sendiri itu dia itu masih belum bisa dikatakan sebagai seorang ilmuwan, dikarenakan apabila salah satu dari sikap ilmiah ini tidak dipenuhi, misalnya tidak memiliki keinginan tahuan yang tinggi. Nah, sedangkan seorang ilmuwan itu kan mencetuskan ide-ide baru, terus penemuan-penemuan baru. Jadinya jika tidak memiliki sikap keinginan tahuan yang tinggi itu kurang bisa kayak menemukan hal-hal yang baru, menciptakan ide-ide yang baru seperti itu. Itu menurut kelompok kami. Bagaimana Ivoni? Iya, baik. Lalu apakah akademisi juga sama? Apakah hal itu juga berlaku untuk akademisi? Kalau menurut kelompok kami, ya. Soalnya akademisi itu artinya kan juga sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, terus intelektual seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya kelompok 3. Iya, sama-sama. Sekian untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh ataupun ada yang diklarifikasikan atas kesalahan-kesalahan dari kelompok kami oleh Kak Indra. Baik, kelompok Mbak Onita sudah menyajikan dengan baik gitu ya. Kemudian semua pertanyaan bisa terjawab dengan baik pula. Dan sekaligus pertanyaan dari Mbak Mas Riki dan kawan-kawan tadi juga menunjukkan pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Dan semuanya bisa terjawab dengan baik. Namun di sini saya akan menambahkan saja gitu ya. Jadi bagus-bagus tadi pertanyaannya. Misalnya tadi Mbak Indah ya, mengaitkan dua hal antara sikap objektif dan mempertahankan pendapat. Kalau sikap objektif itu biasanya dari diri kita keluar. Jadi misalnya saya terhadap Mbak Mas tadi ya, misalnya saya memberikan komentar pada kelompok ini bagus itu. Jadi kalau misalnya jelek ya jelek saya bilang gitu, kalau bagus ya bagus gitu ya, itu sikap objektif. Jangan jelek dibagus-baguskan, itu tidak objektif ya. Jadi sesuai fakta objektif itu. Jadi kita harus jujur gitu ya. Kalau mengatakan iya ya iya, kalau tidak tidak. Itu kalau bagus ya bagus, kalau tidak bagus ya tidak bagus. Tidak basa-basi gitu ya. Kemudian sikap mempertahankan pendapat ini harus dimiliki setiap orang, kan gitu. Mempertahankan pendapat itu kan dari kita. Kalau objektif kita berpendapat pada ya, di luar kita. Tapi kalau mempertahankan pendapat itu pendapat kita keluar. Nah,
itu harus dimiliki oleh seseorang, tapi dengan catatan. Jadi tidak asal gitu ya. Pendapat kita itu harus kita pertahankan tuh harus dengan dasar-dasar. Tidak asal. Kalau misalnya di luar ada masukan-masukan yang lebih baik atau mungkin lebih benar berdasarkan fakta atau berdasarkan teori dan sebagainya, kita harus ya otomatis kita harus turun gitu ya. Kita tidak kokoh dengan mempertahankan pendapat kita yang mungkin kurang pas gitu ya. Enggak, kita untuk mempertahankan pendapat itu benar, tapi kita juga harus menerima objektif kalau misalnya pendapat dari luar itu lebih baik atau lebih benar gitu ya. Itu memang tadi katakan mempertahankan pendapat itu bagus asal dengan dasar-dasar yang kuat gitu ya. Itu. Kemudian Mbak Stianingsih tadi, apakah sikap ilmiah itu dibangun dan kapan sikap ilmiah dan karakter ya bisa dibentuk dan kapan dimulai dan kapan itu selesai, itu ya pertanyaan bagus itu ya. Sikap ilmiah itu bisa dididik melalui pembelajaran itu bisa dilakukan. Sikap ilmiah tidak mungkin kita menanamkan sikap ilmiah secara eksplisit dari rumah gitu ya, dari lingkungan tidak. Tapi sikap ilmiah itu bisa dilakukan melalui pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran matematika, ketika anak misalnya menjawab salah, kita harus mengatakan salah. Kalau benar ya benar. Kalau bagus ya kita katakan bagus. Itu artinya apa? Kita memberikan tadi kalau dikatakan penguatan ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Sikap itu memang bisa melalui pendidikan ya. Kedua-duanya bisa melalui pendidikan, karakter dan sikap itu bisa melalui. Lah itu semua kalau sikap ilmiah ada teliti dan sebagainya, mungkin kalau di rumah mungkin tidak secara sengaja diberikan atau dididik kepada pada anak-anak, tapi kalau di sekolah itu harus ditanamkan. Jadi kita ada 3 hal yang kita targetkan, yaitu dalam pendidikan ya, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Nah, sikap itu memang merupakan target dalam pendidikan. Nah, kita tahu bahwa pendidikan itu bisa ditemukan melalui pendidikan formal, maksudnya di sekolah, bisa non formal, bisa informal. Jadi pendidikan itu bisa melalui lingkungan rumah si peserta didik, ya. Artinya bisa di masyarakat, bisa keluarga, dan lain-lain. Jadi sikap itu bisa dibangun melalui itu. Tapi kalau di sekolah itu dengan sengaja itu betul-betul ditanamkan ya sikap ilmiah itu. Kemudian kalau karakter memang dibangun melalui pendidikan. Sejak kapan karakter itu dibangun? Karena pendidikan itu bisa di formal maupun informal dan masyarakat itu ya. Memang kalau anak orang baik hasilnya baik, anak orang baik orang tuanya baik anaknya baik, itu tidak menjamin gitu ya. Itu kalau itu bisa terjadi kalau memang si orang tua itu betul-betul mengikuti perkembangan atau pertumbuhan anaknya. Kalau saya anaknya baik, orang tuanya baik, tapi dia tidak pernah ketemu dengan anaknya. Semua urusan anak diserahkan pada pembantu atau babysitter atau orang lain gitu, tanpa ada kontrol dari orang tua, itu ya juga belum tentu bisa membentuk karakter yang baik gitu ya. Jadi karakter itu bisa dibangun, bisa dibentuk. Jadi karakter misalnya anak ini suka saya melihat kalau di lingkungan itu misalnya suka ini saya mungkin misalnya saya melihat di sekitar yang paling dekat saya cucu saya, dia itu kalau tidak nomor 1 marah gitu ya. Itu kan karakter yang tidak bagus dan sikap yang tidak ilmiah juga gitu ya. Kalau ilmiah itu kaitannya dengan karya ya. Jadi kalau misalnya hal yang sederhana itu saya amati gitu, kalau misalnya main dengan orang tuanya aja, main game atau apa, kalah itu juga marah gitu.
dia to be the best gitu kan. Itu kan tidak bagus. Suatu saat kita tidak di sekitar kita ada yang the best juga kan gitu. Dan kita suatu saat juga kalah gitu. Nah, sikap-sikap karakter semacam itu harus dibentuk. Kamu tidak selalu nomor 1 gitu. Sehingga nanti suatu saat dia akan stres. Nanti bisa mengganggu pertumbuhannya. Suatu saat nanti dihadapkan dengan lingkungan yang luar biasa dan dia tidak bisa mengalahkan. Akibatnya bisa stres atau kalau tidak melakukan hal-hal yang negatif, sabotase, kemudian dia tidak objektif gitu. Jadi dia tidak mau mengakui orang lain itu lebih baik. Pokoknya dia yang paling baik. Itu kan harus dibangun. Hal-hal semacam itu harus kita kita perbaiki sedini mungkin supaya tidak berkelanjutan. Mumpung masih kecil ya. Mumpung masih kecil. Jadi kita bangun karakter semacam itu. Karakter misalnya kalau sudah tua itu kadang-kadang kan kita tidak cinta pada tanah air gitu ya, tidak cinta pada NKRI misalnya. Itu bagaimana? Itu karena apa gitu ya? Kan oleh pendidikan kan. Jadi lingkungannya membuat dia jadi benci dengan negara kita. Nah, padahal dia lahir di situ, makan di situ ya, tapi merasa benci. Nah, makanya dia mau ikut mana? Mau ikut yang lain, selalu menjelekkan, selalu itu. Nah, itu kan sebenarnya bisa diperbaiki, bisa dibangun, diluruskan, ya melalui lingkungan. Sebenarnya dia menjadi tidak cinta tanah air itu kan karena lingkungan kan. Jadi yang masuk tuh dia tidak punya filter bagus, sehingga apa yang ada dimakan mentah, mengakibatkan dia bisa melakukan hal-hal yang semacam itu. Nah itu bisa diperbaiki. Otomatis lingkungannya. Jadi kalau ada faktor yang seperti itu dari luar misalnya, maka lingkungan yang lain, utamanya keluarga harus memfilter. Jadi kalau misalnya ada, saya punya saudara dulu begitu, tahu-tahu hilang. Dia ikut hal-hal yang buruk gitu menurut saya. Nah itu tuh kayaknya sikapnya kayak gitu ya, benci pada negara kita. Itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sudah kembali ke keluarga. Jadi waktu itu keluarga ditinggalkan semua. Jadi dia tidak bertanggung jawab pada anak, istri gitu ya. Jadi istrinya sampai kurus kering gitu ya. Ya tentu tidak mungkin gitu ya. Kemudian jadi kapan pembentukan dan kapan selesai? Ya siap saat lah. Kalau seperti saya misalnya sebagai orang tua anak saya walaupun dia sudah keluarga, setiap saat saya juga mengingatkan. Misalnya sombong gitu ya. Kamu seperti itu sombong, tidak bagus gitu. Saya walaupun dia sudah punya anak, punya istri, punya keluarga, saya berkewajiban untuk itu. Maka lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi memberikan argumen-argumen, kalau kamu suka seperti itu, pasti banyak orang lain yang tidak suka, gitu kan. Misalnya seperti itu. Kemudian kapan selesainya? Ya sampai kapan dia itu berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Selama dia berinteraksi dengan orang lain, karakter itu terus-menerus dibangun gitu. Ya siapa yang bangun? Ya pasti yang ada di sekitar dia. Kalau sudah tidak mengenyam pendidikan, ya tentu pendidikan dari masyarakat dan keluarga. Begitu ya Mbak. Mungkin ya apa yang saya sampaikan ada yang kurang pas. Halo. Bu, izin bertanya boleh Bu? Berkaitan tentang karakter itu tadi. Ya, silakan. Ya, Mbak, kan silakan. Jika masih dalam masa-masa SMA itu kan biasanya kan jika masih dalam masa-masa SMA itu anak remaja dewasa kan mulai Bu, labil gitu ya, kayak udah bisa berpikir, oh saya udah
besar, jadi saya bisa ngambil keputusan sendiri. Jika orang tuanya sendiri kan tidak tahu bagaimana aktivitas anaknya di luar rumah. Nah, itu jika anak dalam ada dampak negatif gitu Bu dari luar, itu kan orang tua nggak tahu. Nah, itu cara membentengi diri itu bagaimana Bu? Ketika kita kan kayak merasa, oh kita ini udah besar, bisa ngambil keputusan sendiri, begitu. Terima kasih. Oke, bagaimana kita melihat anak kita di luar ya, akibat hal-hal yang buruk yang kita tidak tahu. Banyak cara. Yang jelas dalam keluarga itu kita punya filter, yaitu agama. Ya. Ada dosa dan ada tidak dosa, kan gitu. Kalau itu kita bentengi dengan kuat, itu insya Allah mungkin dan setiap saat kita tanamkan, itu mungkin bisa sebagai kontrol, maksudnya bisa digunakan sebagai filter. Tapi seandainya saking kuatnya pengaruh dari luar, sehingga dia makhluk awalnya paling tidak kuat iman gitu ya, agar bahasa lainnya, ya kita harus terjun. Kita harus terjun bagaimana dia itu bisa kita merubah itu, baik itu memahami itu bahwa itu tidak benar, gitu ya. Itu harus kita pandai-pandai untuk lihat. Kemudian kita lihat lingkungan sekitarnya. Kalau anak-anak kita sendiri tentu tahu, ini kok aneh ya. Ini misalnya kok pulangnya jam 3 jam itu, gitu ya. Itu ada apa dia? Kita bisa kontrol di situ. Kegiatan-kegiatan apa sih yang dilakukan? Walaupun alasannya belajar, alasannya itu kita pasti harus kontrol. Walaupun kadang-kadang kita meleset, gitu ya. Kita meleset apa yang kita sudah lakukan setengah mati, tapi hasilnya kurang memuaskan, tapi kita sudah upaya. Ya terakhir kita kita sudah setengah mati melakukan itu, tapi belum memperoleh hasil maksimal, ya kita serahkan pada yang kuasa gitu. Paling pastilah ada jalan bagaimana itu menjadi lebih baik gitu ya. Itu kadang-kadang kan seperti itu, kita maunya luar biasa, orang tua tuh menginginkan semua anaknya pasti baik-baik gitu ya. Tetapi kalau misalnya faktanya tuh seperti itu, ya kan kita tidak tidak melepas begitu saja toh. Setiap saat kita kontrol, kita tanya, kita tegur, kita marahi dan sebagainya yang baik gitu ya. Tapi kalau hasilnya belum baik, mungkin masih ada waktu yang harus sabar kita menunggu dengan tanpa berhenti kita selalu mengingatkan itu. Ya. Nah itu, tapi jelas bagaimana kita mengontrol, ya kita lihat dia itu temannya siapa, dia ada di mana, sedang apa, itu kita harus punya data itu. Nah, itu harus ya. Tapi orang tua pasti kalau namanya orang tua pasti punya hati yang mungkin karena itu anaknya pasti akan itu bohong atau tidak pasti tahu. Gitu ya. Ya, kalau misalnya kita tipe orang tua yang tidak tanggung jawab, mungkin ada kan dikatakan orang tidak tanggung jawab, orang tua tidak tanggung, ya mungkin kita biarkan begitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang berpendidikan itu bahwa sadar bahwa pembentukan anak itu juga bisa dimulai dari rumah gitu, orang tua, maka itu pastilah itu ya Mbak. Iya baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Berarti Oke. dapat disimpulkan bahwa keluarga itu merupakan faktor utama yang paling penting ya Bu dalam pembentukan karakter sendiri. Betul, 100 itu ya, betul Mbak, betul. Ya. Jadi makanya pembentukan karakter kan melalui pendidikan, baik pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah, ada di sekolah dan berapa jam yang ada di luar sekolah itu kan, itu yang penting kita usahakan ya, frekuensi yang di rumah itu banyak itu jumlah jam. Nah, sehingga kita orang tua bisa setiap saat kontrol itu. Kalau jumlah jamnya itu sedikit gitu ya, sehingga kita tidak bisa mengontrol anak didik kita, ya akibatnya mungkin seperti itu ya, tidak seperti yang kita harapkan gitu. Jadi gitu. Jadi pendidikan rumah itu
usahakan kalau bisa jumlah jamnya itu, kalau bisa kan memang di luar sekolah itu kan lebih banyak, tapi usahakan di luar sekolah itu jangan banyak di luar rumah gitu. Itu ya. Jadi kita setiap saat kontrolnya gampang. Oh, dia ngapain Baik, Ibu. dia? Dia Terima merokok kasih. kah? Misalnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian siapa lagi tadi? Mas Rizky. Ya, sikap ilmiah dilakukan sejak kecil apa anak bisa karena anak kecil masih suka bermain atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sikap ilmiah itu kan dibangun melalui pembelajaran gitu ya. Ada teliti, jujur, penasaran, ingin tahu. Tapi kan kita lingkungan keluarga kan tak ada yang lingkungan keluarga yang punya pendidikan tinggi, ada yang sedang, ada yang dasar gitu ya. Sebenarnya secara implisit itu terbangun, misalnya teliti, misalnya kalau menyalakan kompor harus hati-hati dan sebagainya, itu sebenarnya kan adalah bentuk-bentuk kita menanamkan sikap ilmiah ya, tertib, jujur, objektif dan sebagainya, sebenarnya itu tanamkan. Tapi kan tidak dibentuk secara namanya resmi gitu ya. Tetapi kalau di sekolah kan memang harus itu. Jadi melalui pendidikan matematika, melalui pendidikan pembelajaran IPA, melalui pembelajaran yang lain, itu semua kita sengaja menanamkan itu gitu. Kalau di rumah kan kebetulan saja gitu. Ya. Walaupun kecuali kalau misalnya orang tua punya latar belakang latar belakang pendidikan yang tinggi gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana membentuk sikap itu secara ya seperti saya gitu ya, saya punya latar belakang IPA gitu, jadi menyatakan jujur sengaja. Nah, saya mendidik dari rumah jujur, teliti, cermat, ingin tahunya, membangun ingin curiosity bagus, mungkin skeptis juga itu gitu ya. Itu kita bisa sengaja membentuk itu. Tetapi kalau misalnya orang yang tidak punya latar belakang pendidikan yang cukup, itu tentunya kan tidak bisa seperti itu. Itu pun saya kalau di rumah juga saya akan menanamkan sikap ilmiah pada anak saya, bukan begitu. Tapi hal-hal yang tidak misalnya tidak jujur, antara lain tidak objektif misalnya. Misalnya ada temannya bagus, tapi dia seperti cucu saya tadi, temannya pintar gitu, tapi dia tidak mengakui karena dia kalah misalnya, tidak mengakui orang lain itu hebat gitu. Ya, itu kan harus segera itu dengan sikap tidak ilmiah gitu. Ya, itu harus kita memang, walaupun bahasanya sikap ilmiah, bahasa itunya sikap ilmiah, tapi sesungguhnya itu orang tua kadang-kadang kan tidak bisa, oh kamu harus punya sikap ilmiah begini begitu. Oh, kalau seperti itu kamu tidak punya sikap ilmiah, itu nggak bisa kita tanam kepada anak. Tapi hal-hal yang sikapnya meleset dari itu kita bisa bangun kan gitu. Itu ya Mas Rizky. Bagaimana kalau anak kecil ya? Anak kecil memang tidak tahu, kamu tidak punya sikap ilmiah ini, kalau ya tidak bisa dong. Tetapi kita bisa menanamkan hal-hal yang itu tadi. Contoh-contoh hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun sikap ilmiah tadi itu. Ya Mas Rizky bagaimana? Jadi secara implisit kita bisa menanamkan itu. Gitu ya. Tadi kan anak cucu saya itu masih bermain, apa sedikit harus menang, main sedikit menang gitu kan. Kalau enggak marah gitu kan, itu kan tidak objektif, tidak ya tidak baik gitu ya. Tidak mengakui orang lain itu hebat. Nah, itu kan tidak bagus, tidak ilmiah itu. Itu kan saya tidak akan mengatakan kamu tuh tidak punya sikap ilmiah, itu kan tidak itu ya. Tapi kita itu kita luruskan hal-hal yang negatif itu. Ya maksudnya walaupun anak SD, anak itu kan kita tidak akan mengatakan kamu nggak punya sikap ilmiah gitu kan, tidak bisa itu apa gitu ya. Makanan apa itu gitu kan, bisa seperti itu. Walaupun dia bermain, tapi kita tanamkan bahwa orang lain itu ada yang hebat. Gitu. Kemudian, cara menanamkan sikap ilmiah ya tadi, misalnya kalau dalam pembelajaran, dalam
pendidikan formal di sekolah-sekolah, tadi kan sudah jelas ya, kita punya target, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Melalui misalnya kegiatan praktikum, kegiatan diskusi, dan sebagainya, itu sebenarnya tidak secara langsung kita harus bisa menanamkan sikap-sikap ilmiah. Tidak ada pembelajaran langsung saya akan mengajarkan sikap ilmiah, tidak. Tapi di dalam di dalam pembelajaran itu secara implisit memuat itu. Gitu. Begitu ya. Penguatan, bagaimana kita memberikan pendapat tadi deh. Penguatan memang bisa positif, bisa negatif. Namanya penguatan kok negatif. Nah, penguatan positif, ya jelas saya misalnya tadi mengatakan bagus, itu ya, itu ada penguatan positif. Tapi andaikan ada siswa, misalnya tidak mengerjakan tugas dengan baik, kemudian diberi hukuman gitu ya. Jadi kalau dikatakan psikologi itu hubungan positif dan hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif itu kita beri hukuman tapi supaya nanti dia akan berbuat menjadi baik. Misalnya diberi tugas banyak gitu. Akhirnya pas supaya dia belajar karena kemarin dia tidak suka belajar. Ketika diberi tugas kemudian durasi waktunya kita batasi dengan ketat dan kemudian risikonya kalau dia tidak misalnya tidak lulus atau apa maka dia akan melakukan itu. Nah, ini bisa itu namanya hukuman negatif, tapi berdampak positif pada siswa. Bisa juga di keluarga kita bisa memberikan hukuman negatif. Hukuman positif, maaf. Kalau hukuman positif, kita beri hukuman, nanti diharapkan akan memperoleh hasil yang negatif. Hasil yang positif maksudnya. Penguatan tadi ada penguatan positif itu tadi kalau anak misalnya melakukan hal yang benar yang baik ya pujilah gitu ya, bagus, hebat, luar biasa apa gitu itu silakan. Kalau kita memberikan pujian semacam itu kan itu bentuk penguatan, itu kan menjadi anak itu menjadi senang akan melakukan mengulang hal-hal yang baik lagi kan seperti itu. Nah, kemudian Mbak Ivoni tadi pertanyaan bagus. Apa hanya dimiliki oleh faktor apa saja yang pengaruh itu? Ya, apakah sikap ilmiah hanya dimiliki oleh ilmuwan? Sebenarnya tidak. Orang-orang di luar kita itu kan orang jujur itu kan banyak juga. Itu kan juga sikap ilmiah. Tidak usah ilmuwan juga punya sikap jujur. Teliti kan juga ada orang di luar kita yang tidak ilmuwan yang tidak ilmuwan tapi punya sikap teliti gitu ya. Kemudian sikap tis, curiosity ya, ingin tahu yang besar itu kan juga dimiliki orang-orang yang mungkin tidak mengenal pendidikan tinggi atau bukan ilmuwan, dia juga bisa memiliki itu. Faktor apa saja ya seorang disebut ilmuwan. Ya, ilmuwan sama dengan dermawan. Ilmuwan adalah orang yang berilmu, dermawan orang berdharma, hartawan orang berharta kan gitu. Ya selama dia itu memiliki ilmu, nah, kapan dia dikatakan punya ilmu? Kalau memang orang lain bisa menikmati hasil karyanya gitu ya. Jadi kalau kita bisa menemukan hal-hal yang kira-kira bisa membuat orang lain baik gitu kehidupannya atau apanya gitu ya, maka kita sebagai ilmuwan tuh mestinya kan menemukan bisa juga ya katakan orang berilmu ya, ilmuwan tuh orang berilmu yang punya ilmu, yang memiliki ilmu gitu ya. Ya kalau misalnya guru pasti ilmuwan karena dia punya ilmu kan, guru matematika ya ilmuwan matematika kan gitu, karena dia punya ilmu matematika yang bisa digunakan untuk mengajarkan matematika gitu. Kemudian akademisi. Akademisi itu apa? Akademisi ya orang-orang yang makan pendidikan gitu ya, atau berkecimpung di dunia pendidikan. Ya akademisi, ilmuwan, kaum intelektual kan gitu ya sebenarnya saudara-saudara dekatnya kan itu. Nah, maka apakah statusnya berubah? Seseorang itu bisa punya status macam-macam. Tadi ilmuwan, orang yang berilmu.
ilmu dan kaya, hartawan, ilmuwan, karya apa, hartawan, kemudian apa lagi? Nah, satu orang itu bisa memegang predikat yang macam-macam. Tapi kalau bisa yang bagus-bagus semua gitu ya. Nah, kalau misalnya ilmuwan tapi korupsi, kalau korupsi bukan pakaian tapi koruptor kan gitu ya. Itu sebenarnya dia tidak punya sikap ilmiah gitu ya, kan tidak jujur. Nah, tidak jujur dan tidak punya pribadi yang baik gitu kan. Walaupun dia punya ilmu yang tinggi gitu ya, tapi dia masih melakukan hal-hal yang tidak seharusnya tidak layak atau tidak cocok dilakukan oleh mereka gitu. Siapa lagi ya? Nah, faktor apa saja seorang disebut ilmuwan? Yaitu tergantung perilakunya tadi atau hasil karyanya, apa yang dihasilkan, apa yang dilakukan, perbuatan apa yang dilakukan pada orang lain, itu semua adalah mempengaruhi status apakah dia itu mempunyai predikat layak dikatakan sebagai ilmuwan atau tidak kan gitu. Ya orang yang berilmu kapan dikatakan berilmu? Misalnya Anda semua jadi pintar matematika, pandai dalam mengajar secara teoritik punya itu, tapi Anda diam saja, tidak pernah ilmu itu Anda amalkan keluar gitu ya. Siapa tahu bahwa Anda itu punya ilmu itu. Bentuk penyampaian apa yang kita miliki tidak selalu kita sampaikan secara langsung. Bisa juga secara tidak langsung, misalnya kita menulis kita hasil-hasil karya kita publikasikan menjadi dalam bentuk buku, dalam bentuk karya ilmiah yang lain, misalnya hasil-hasil riset dimasukkan dalam jurnal, artikel gitu kan. Itu juga merupakan produk-produk dari ilmuwan gitu. Jadi walaupun Anda diam saja di rumah tapi banyak nulis, banyak itu buat buku dan lain-lain, masih tetap statusnya sebagai ilmuwan karena Anda bisa mengomunikasikan apa yang Anda miliki pengetahuan kepada orang lain gitu. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sudah bagus tadi, sudah komplit gitu ya. Mulai dari sikap ilmiah, pendidikan, karakter, kemudian ilmuwan, akademisi dan lain-lain, kayaknya sudah komplit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo Mbak, sudah clear semua? Ada yang mau ditanyakan? Sudah Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Oke, kita sampai jam berapa Mbak Ivoni? 8.40 Bu. Berapa? Jam 8:40 menit. Okay. Oke, nah, sekarang apa kegiatannya? Ada yang mau ditanyakan di luar topik ini? Apa gitu? Kita yang presentasi hari ini satu ya Mbak, hanya satu ini, kelompok ini. Iya Bu. Halo Pak Iwan, ada nggak Pak Iwan? Ada nggak ya? Halo Pak Iwan. Oke, Anda semua sudah presensi? Sudah belum? Sudah Bu. Semua semuanya berapa Mbak? 29. 29 Bu. Oh berarti Pak Iwan nggak ada ini ya? Oke. Silakan yang belum presensi, saya tak presensi dulu. Sambil kalau ada mau tanyakan silakan. Maaf Bu, izin bertanya tapi di luar topik presentasi. Oke, silakan. Apa sudah ada informasi terkait pelaksanaan UTS Bu? Kira-kira kapan? Oke. UTS, Pak Iwan kan sudah memberikan kontrak kuliah ya. Kontrak kuliahnya kan di minggu keberapa itu untuk UTS? Di awal kan sudah ada kontrak kuliah, tapi walaupun itu kan masih rancangan, mungkin bisa berubah. Rencana kapan? Di awal kan sudah disampaikan ya kontrak kuliahnya. Biasanya minggu ke-8, ini minggu keberapa? Ini masih minggu ke-5 Bu. Oh, masih berarti minggu ke-8 ya, masih nanti gitu. Jadi biasanya minggu 8 atau 9.
Atau mungkin 7 ya, antara 7, 8, 9 itulah. Itu ya Mbak. Baik, Ada lagi Bu, apa? terima kasih. Saya kok presensi nggak bisa ya? Apa sistemnya apa terganggu Mbak? Ini kelas C ya Mbak? Iya, Bu. Ya. Bentar ya, saya mau presensi dulu, nanti keburu habis waktunya. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri dulu ya, karena bentar lagi saya akan ada web meeting dengan guru-guru apa di Situbondo gitu, guru-guru IPA. Oke, Mbak Ivoni, Mbak Indah. Baik, Ibu. Saya izin keluar dulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, mohon maaf. Seperti ada pertanyaan lagi apa? Mungkin bisa disampaikan. Sudah cukup sepertinya, Bu. Oke, terima kasih. Saya tutup aja ya. Kita live ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.